Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tema 3 subtema 1 PB1 tentang makanan sehat dan bagaimana tubuh mengolah makanan. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang seimbang. Kriteria makanan sehat yaitu makanan yang mengandung zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu, makanan yang bersih. Makanan yang mengandung karbohidrat antara lain nasi, kentang, jagung, singkong, dan sagu. Sedangkan protein dibagi menjadi 2, yaitu protein nabati dan hewani. Protein nabati berasal dari tumbuhan seperti tahu, tempe, dan kacang kedelai. Sedangkan protein hewani berasal dari hewan seperti susu, daging, dan keju. Sama seperti protein lemak juga dibagi menjadi 2, lemak nabati dan lemak hewani. Contoh makanan yang mengandung lemak nabati seperti alpukat dan kacang tanah, sedangkan lemak hewani dapat ditemukan pada susu dan keju. Terdapat 2 mineral yang dibutuhkan tubuh, yaitu mineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar seperti natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil meliputi mangan, yodium, fluor, obait, dan zat besi. Untuk vitamin dibedakan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Untuk vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, K. Sedangkan yang larut dalam air vitamin B dan C. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengenengahkan tentang makanan sehat. Setiap iklan terdapat kata kunci. Apakah itu kata kunci? Kata kunci atau frasa yang mewakili tujuan pembentukan kalimat yang mudah diingat. Apa saja ciri-ciri kata kunci? Kata kunci memiliki ciri-ciri: 1. Terdiri dari 1 kata atau 2 kata yang membentuk sebuah frase kata. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. 3. Mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik, konsep, informasi dari sebuah bacaan. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Untuk menghasilkan susu, jenis makan apa yang bisa sapi konsumsi? Bagaimana sapi mencernanya? Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memanah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik.
Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, bakteri, dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu pencernaan rumput. Satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk retikum atau perut jala. Retikum atau perut jala, di dalam retikum makan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke amasum atau perut kirab. Omasum atau perut kitab, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut asam, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Sekian, terima kasih.